Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Jaki dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan kelas C. Di sini kami akan mewawancarai salah satu guru yang ada di SMK Negeri 1 Gunung Setuan. Dan ini adalah guru BK, salah satu guru terbaik yang ada di SMK Negeri 1 Gunung Setuan. Oke, langsung saja. Yang Ibu siapa? Oke, perkenalkan, nama saya Yelvika Yusmijar SPC. Jabatan saya di sini sebagai guru bimbingan konseling. Oke, baik Bu. Nah, kami di sini ingin bertanya nih kepada Ibu. Iya. Bagaimana konsep diri atau bagaimana para siswa-siswa ini Bu memahami konsep dirinya sendiri Bu? Konsep diri ya itu kan pandangan atau penilaian terhadap individu itu sendiri, baik itu berupa motivasi atau prestasi dalam belajar. Oh, jadi kalau menurut Ibu konsep diri itu adalah suatu penilaian diri ya? Iya, penilaian terhadap dirinya sendiri. Baik Bu, baik Bu. Nah, selanjutnya Bu, apakah perkembangan konsep diri itu penting dalam tahap pendidikan sekolah menengah? Iya, penting. Kenapa Bu alasannya? Karena itu sangat mempengaruhi kepercayaan diri siswa dan motivasi dalam belajar. Oh, jadi itu sangat mempengaruhi siswa ya Bu? Iya. Gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya Bu, kalau menurut Ibu faktor-faktor apa aja sih Bu yang paling berpengaruh nih dalam pembentukan konsep diri siswa-siswi di SMK Bu? Faktor yang paling berpengaruh yaitu interaksi sosial dan pengalaman individu. Oh, kenapa? Karena kan pada fase awal masa kanak-kanak itulah terbentuknya pola asuh dan hubungan dengan orang tua. Oh, jadi memang pembentukan ini kita nggak lepas dari pembentukan dari orang tua juga. Pola asuh orang tua, Pola ya. asuh orang tua juga Iya. ya. Baik. Oke, tapi selanjutnya Bu, kalau menurut Ibu lah, metode konseling apa yang paling efektif nih untuk membantu para siswa-siswi dengan konsep diri negatif maupun positif Bu? Konsep metode ya, metodenya yaitu melalui pendekatan client center. Itu berupa konseling kelompok yang berbasis kognitif behavior terapi dan rasional emotif behavior. Oh, jadi Dia berbentuk konseling kelompok. konseling kelompok Seperti itu ya, atau dia langsung ke individunya. Jadi, soal berikan contohnya Bu, kira-kira apa itu contohnya? Misalnya dalam hal masalah apa nih yang mau kita ambil ya? Contoh, ini masalah individu, misal dia ada permasalahan remaja ya kita ambil ya. Contoh masalah cinta lah kita bilang. Dia bisa kita panggil secara pendekatan client center individu. Karena kan nggak mungkin kita gunakan konseling kelompok. Ya. Kalau kesulitan belajar, misalnya dia, Bu, saya susah kali untuk menangkap pelajaran ini. Bisa kita buat juga konseling kelompok gitu. Oh, Tergantung iya, kondisinya. Kondisi dan apa masalah yang dihadapi si anak. Jadi kalau menurut Ibu nih Bu, ada siswa-siswi yang dia tidak percaya diri dengan dengan dirinya. Dia takut nanti di depan umum, takut berbicara di depan kelas Bu. Kalau menurut Ibu, apakah itu termasuk salah satu konsep diri yang negatif atau positif Bu? Itu termasuk yang negatif karena dia tidak percaya terhadap dirinya sendiri kan. Oh. Jadi itu kita harus melakukan pendekatan client center pribadi individu. Oh, oke. Berarti Bagaimana cara mengubah supaya tidak berperilaku negatif tadi? oh, oke. Selain itu kan bisa juga dilatih dengan presentasi depan Bisa, kelas, gitu. bisa. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin itu aja sih Bu. Mungkin ini terakhir sih Bu. Kalau kasih kata-kata Bu untuk siswa-siswi SMK gitu kan, supaya makin semangat lagi Bu belajarnya gitu, kasih motivasi gitu. Oke, buat seluruh siswa di SMK Negeri 1 Percusetuan, yakinlah pada dirimu sendiri dan tetap semangat. Oke, Ananda semuanya, terima kasih. Oke, baik Bu. Oke, baik semuanya. Mungkin itu tadi hasil dari wawancara saya dengan Ibu Yelvika ya tentang perkembangan konsep diri individu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bawakan pada sesi wawancara kali ini. Kurang lebihnya bermaaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini perkenalkan sekali lagi nama saya Muhammad Salman Jaki dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya sedang bersama salah satu guru di jurusan Teknik Geomatika.
Boleh Pak, diperkenalkan namanya Pak? Kan nama saya Hasan Arifillah. Saya ini sebagai crewman di Teknik Geomatika. Baik Pak, jadi di sini kami ingin mewawancari Bapak nih Pak, tentang perkembangan anak-anak SMK nih. Nah, yang pertama itu Pak, menurut Bapak sih apa itu perkembangan konsep ini Pak? Jadi oke itu karakter yang apa gitu, karakter siswa kan. Nah, oke, untuk karakter siswa itu sendiri itu bermacam gitu kan. Ada yang bisa diatur, ada yang aktif, ada juga yang pemalu, ada juga yang mungkin percaya diri gitu. Nah, seperti itu. Oh, jadi kalau menurut Bapak karakter-karakter ataupun konsep-konsep di SMK satu itu macam-macam. Ada yang pemalu, ada yang aktif di sekolah gitu. Oh, baik Pak. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa dia hanya memiliki SMK ini hanya memiliki satu sendiri gitu. Baik Pak, yang kedua Pak, apakah perkembangan konsep ini penting Pak untuk sekolah SMK ini satu kesatuan? Menurut saya itu sangat berpengaruh karena kan kalau misalnya anak itu rajin itu berpengaruh kepada mungkin nilainya mungkin lebih bagus. Terus juga kedepannya mungkin dia kalau misalnya bertambah mungkin dia bisa bekerja di tempat yang lebih baik gitu. Nah untuk yang pemalu itu kan mesti kita apain lagi, maksudnya mesti kita rangkul lagi supaya dia percaya diri gitu. Nah, seperti itu. Oh, jadi ibarat kata Pak, konsep ini sangat untuk masa depan kita lah Pak. Iya, sangat menentukan sekali. Kalau yang percaya diri pasti dia nanti bisa apa ya di kerja yang enak juga ya. Apa kalau misalnya apa banyak relasinya. Jadi kalau yang percaya diri ini kurang gitu ya. Kurang itu mesti kita lakukan. Jadi kalau menurut Bapak, faktor apa sih Pak yang bisa menyebabkan mereka itu konsep ini tidak percaya diri seperti itu Pak? Biasanya karena Mungkin faktor satu faktor lingkungan di keluarga, mungkin teman, mungkin di masa lalu mungkin terjadi, mungkin kan di masa lalu mungkin dia nggak percaya diri, mungkin karena sering dibully gitu, mungkin karena sering diajak sama teman-temannya, mungkin dia tidak percaya diri gitu. Nah kalau itu ya tadi kita sebagai dan saya juga mungkin kita mungkin bisa merangkul dia lagi supaya memotivasi lah supaya dia lebih percaya diri atau lebih apalah lebih juga dalam belajar. jadi secara langsung guru-guru bisa membantu siswa dengan ngomong face to face. Pak, jadi pertanyaan saya sih Pak, simpel aja Pak. Siapa Bapak kasih kata-kata motivasi ini untuk para siswa-siswi SMK yang sedang belajar nih untuk biar semangat ke depannya. Untuk saya itu untuk adik mahasiswa ya semoga kalian cepat apa gitu rajin terus selalu ikuti apa kata dosen yang kalian ketahui baik lah gitu. Terus jangan pantang menyerah, jangan patah semangat gitu untuk mengerjakan tugas seperti itu. Oke, dari itu untuk mahasiswa nih Pak. Ini kita ada siswa juga nih Pak, supaya mereka ini rajin di sekolahnya Pak, semangat di sekolahnya. Nah kalau untuk siswa itu sendiri, kalau supaya semangat gitu ya, mungkin kita harus memotivasi apa mereka supaya gimana sih supaya dia tuh semangat untuk belajar gitu. Jadi sering motivasi mereka lah Pak. Sering juga memotivasi mereka. Oke Pak. Oke, mungkin itu aja sih hasil wawancara dari kami. Ya, dikarenakan juga memang Bapak ini adalah salah satu crewman. Mungkin memang jarang masuk kelas gitu, tapi Bapak ini pun sering masuk untuk menggantikan guru-guru yang tidak hadir gitu. Mungkin Bapak ini tinggal seperti ini. Oke baik, terima kasih atas wawancaranya Pak. Baik, terima kasih teman-teman yang telah menonton. Mungkin ini saja yang bisa saya akan sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Salman Jaki dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, di sini saya sedang bersama dengan salah satu siswi di SMK Negeri 1. Boleh diperkenalkan dirinya Kak? Halo, perkenalkan nama saya Fitri Ramadhani dari kelas 12 jurusan Teknik Geomatika 1. Oke, nah jadi tujuan saya itu di sini untuk mewawancarai
siswi di SMK Negeri 1 Kesatuan. Kebetulan kami berjumpa di tengah jalan tadi, jadi ya saya sekalian bertanya-tanya nih tentang seputar SMK lah ya kan. Tapi tentang diri dia sendiri lah, karena kita mengacu dengan perkembangan konsep diri individu tentang materi kita yang akan kita bawakan. Oke, yang pertama nih Kak, mau nanya ini, apa sih hal yang paling Kakak banggakan di diri Kakak gitu? Misalnya entah pencapaian, prestasi, ataupun sudah apalah itu. Kalau dari aku, karena aku bukan orang yang pintar dalam dunia pendidikan, kayak selama pelajaran tuh bukan yang unggul, tapi aku di SMK ini aku ikut ekstrakurikuler yaitu teater. Jadi di teater ini aku awalnya berpikir hanya untuk bisa lebih percaya diri aja sebenarnya, tapi ternyata alhamdulillahnya saat masuk di teater aku ikut monolog dan menjuarai monolog. Ya walaupun hanya juara 3, tapi untuk aku yang selama ini nggak percaya diri nampil gitu kan, itu udah suatu pencapaian. Jadi menurut Kakak pencapaian dari diri Kakak itu tidak berasal dari sekolah, melainkan dari ekstrakurikuler. Iya. Dan Kakak juga tadi ada bilang bahwasanya Kakak percaya diri nih pada saat dari yang dulunya tidak percaya diri tapi sekarang percaya diri. Iya Kak. Sedikit ya. Mungkin ada kemajuan dibandingkan saat dulu gitu. Oh, jadi kalau menurut Kakak nggak sia-sia lah ya ikut ekskul teater gitu ya kan. Oke, ini pertanyaan kedua nih Kak. Apakah Kakak nih pernah merasakan insecure pada diri Kakak sendiri nih? Pernah sih. Pernah? Kalau boleh tahu itu kenapa Kak alasannya Kak? Karena sebenarnya sih apa ya, karena banyak membandingkan diri sendiri dengan orang lain, terutama juga kebetulan kan aku punya kakak nih, jadi aku sering membandingkan juga diriku sama kakakku. Jadi kalau dilihat dari perbandingan itu kayaknya aku banyak kurangnya gitu. Jadi itu yang membuat aku ngerasa insecure sama diri sendiri. Oh, gitu, Kak. Terus kalau menurut Kakak rasa insecure yang paling tinggi nih Kak, maksudnya kayak aku gara-gara insecure ini paling frustasi lah, sedih gara-gara insecure ini gitu, apa Kak? Kalau di Kakak lah, tentu dari penampilan Kakak yang kurang menarik, ataupun kayak Kakak gak percaya diri di depan umum, ataupun Kakak ada ibaratnya pas ngomong depan umum salah kata gitu, salah ucapan, suara itu akhirnya, atau gimana Kak? Atau dari kawan-kawan Kakak yang sering membuli Kakak gitu, tahu kan? Kalau dari aku sih, Yang paling berat gitu. iya, karena kan aku terlahir dengan suara yang kayaknya apa ya, agak besar gitu. Jadi saat aku berbicara, nadaku tuh selalu ada di tingkat yang tinggi. Jadi untuk pemilihan kata, walaupun aku sudah memilih kata yang menurut aku baik, tapi saat aku yang mengucapkan itu terdengar kasar oleh orang-orang. Jadi itu apa ya, membuat aku berpikir kalau aku banyak menyakiti orang lain. Jadi kalau dibilang insecure yang terbesar aku itu adalah dari suara. Suara ya. Jadi kalau menurut Kakak, suara Kakak itu bisa menyakiti orang lain, padahal menurut Kakak itu suara Kakak udah pelan nih. Iya, karena bukan suaranya sih. Iya, bukan iya gitu. Nadanya gitu kan. Yang tadinya aku berpikir kalau aku sudah memilih kata-kata yang baik, tapi di orang lain ternyata orang tuh merasa sakit hati dengan apa yang aku sampaikan, karena menurut dia apa yang aku sampaikan tuh dengan nada tinggi. Jadi aduh, kayak suara awak bermasalah kali gitu. Oke, ini selanjutnya ya Kak, yang ketiga. Pada saat Kakak berinteraksi nih dengan kawan-kawan Kakak nih kan, mau itu di ekskul, atau mau di kelas, atau mau di luar gitu kan, apakah Kakak nyaman dengan diri Kakak sendiri, atau malah merasa tidak nyaman gitu pada saat mengobrol? Ya, karena emang masalah aku adalah di suara, terkadang aku yang pembawaannya banyak omong tuh jadi agak merasa gimana gitu kalau harus ngumpul di keramaian, karena kan apa ya karena suaranya kayak gini tuh jadi gak bisa berbaur dengan orang lain gitu bang, karena takutnya saat aku terlalu akrab dengan orang lain dan orang lain gak merasa akrab dengan aku, apa yang aku sampaikan tuh jadi rasa sakit hati untuk dianya. Jadi untuk itu aku lebih membatasi diri aku untuk gak banyak omong ke orang lain. Oh, jadi ibaratnya sebenarnya Kakak ini nggak terlalu terbuka lah, atau nggak nyaman dengan diri Kakak ya. Ya Kak, coba deh Kak kasih motivasi untuk Kakak nih supaya bisa tumbuh lebih baiknya ya kan ke depannya. Karena kata motivasi aja Kak, ada yang panjang. Apa ya? Karena masih ada di fase insecure ini, jadi nggak tahu mau ngasih kata apa. Oh, Kak, itu kayak semangat untuk diriku, kemungkinan di tahun ini kami memang nggak ada perubahan atau segala macam lah Kak, gitu kan? Atau kata-kata aja lah Kak kalau nggak semangat ataupun Apa ya?
Itulah kira-kira. Ya be yourself. Be yourself aja sih. Jadi kayak karena kan kalau misalnya lebih mencintai diri sendiri tuh jadi kayak nggak harus mentok ke mencintai ya, lebih ke menerima diri sendiri aja. Semoga di akhir tahun ini aku bisa selesai dengan semua masalah-masalah yang ada dalam diriku, sehingga di tahun depan aku bisa menjalani kehidupan aku dengan sebaik-baiknya. Bagus sekali nih. Apa kata-kata motivasi dari kakak ini, bagus. Jadi kakak ini guys adalah salah satu siswi berbakat di SMK Negeri 1 guys. Jadi ya mungkin sekianlah wawancara dari saya, karena pun memang waktunya udah agak mendung juga nih ya. Jadi mau pulang ini kami agak mendung. Oke lah ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Tunggu di wawancara selanjutnya next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Salman dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara lagi nih dengan siswi SMK Negeri 1 Setuan. Nah, boleh Kak diperkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Hafizah Rosyana Daulay dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oh, ini dari TKJ ya. Jadi yang tadi kan dari Geomatika, yang sekarang dari TKJ nih, ya kan, jurusan komputer. Oke Kak, jadi tujuan saya di sini Kak untuk mewawancari Kakak tentang perkembangan bagaimana sih konsep diri Kakak yang selama ini Kakak jalani. Oke, pertama tuh gini Kak, apa sih yang Kakak banggakan dari diri Kakak? Menurut saya yang saya banggakan itu saya bisa lolos di sekolah ini ya, dengan jurusan terbaik di sekolah ini. Oh ya sih, itu aja Kak? Iya. Apakah Kakak, bangga gitu, maksudnya kayak banggakan diri Kakak yang entah Kakak itu pintar di pelajaran, ataupun Kakak bisa memberikan prestasi, atau yang lain, ada Kak? Tidak ada ya? Enggak terlalu, tapi mungkin dengan lolos di sini udah cukup bangga karena nilai di sini tuh kayak rata-rata masuk di atas 80-an atau bahkan 90-an baru bisa lolos di jurusan itu. Oh, jadi kalau menurut statement Kakak ini guys, masuk di sini tuh nggak mudah ya, karena juga kalian yang masuk sini harus sebagai laki-laki nih, karena nilainya 80 ke atas ya? Iya. 80 ke atas. Oke, next kita mengacu ke pertanyaan Kakak. Apakah Kakak pernah merasa insecure nih di diri Kakak gitu? Kok nggak pernah sih Kak? Nggak pernah. Enggak. Kok bisa nggak pernah Kak? Karena saya percaya diri. Oh, percaya diri ya? Tuh guys, percaya diri itu penting guys. Jadi kalau menurut Kakak Kak, bagaimana sih Kakak melihat teman-teman Kakak yang sering insecure gitu? Kalau menurut saya sih nggak ngapain insecure ya, karena kita jadi diri kita sendiri aja. Oh, apakah Kakak malu dengan diri Kakak, dengan Kakak menjadi diri Kakak sendiri? Enggak. Malu ya? Enggak. Kenapa Kak malu Kak? Saya jelaskan ya. Ya karena saya, ya menurut saya ini dari diri saya sendiri aja, ngapain malu ngeliatin orang. Oke, berarti Kakak sudah nyaman lah menjadi diri Kakak sendiri lah ya. Udah. Dari sini Kakak banyak itu saja yang mau saya tanyakan nih pada Kakak. Mungkin belah pelajaran ini udah mendung juga nih Kak. Tadi pun udah mendung juga tadi ya, karena wawancara yang satu lagi udah mendung juga. Oke lah guys, sampai bertemu di video terakhir kami. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Sorman Tolaya dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Sekarang kami lagi berada di SMK Negeri 1 Percut Setuan. Kami di sini mewawancarai salah satu siswa dari SMK Negeri 1 Percut Setuan. Jadi adik ini kami wawancarai dia mengenai perkembangan konsep dirinya. Jadi sebelum kami nanya-nanyakan, izin dia perkenalkan diri. Namanya Dek? Perkenalkan, nama saya Satria Nanda dari 10 TITL 2. Oke, jadi di sini kami menanyakan seputaran mengenai perkembangan konsep diri. Ya, jadi di sini kami telah merangkum beberapa pertanyaan. Yang pertama, Dek, apa hal yang paling Anda banggakan dari diri sendiri? Nah, saya pernah masuk suatu organisasi. Di situ saya pernah mengibarkan bendera merah putih di suatu desa. Di situ saya merasa bangga kepada diri saya sendiri, karena saya bisa percaya diri di situ kan. Terus saya di situ mendapatkan sertifikat saya. Oke, jadi dia bangga karena dia menjadi seorang paskibraka pengibar bendera. Itu suatu prestasi yang sangat luar biasa.
Oke dek, pertanyaan keduanya, pernahkah Anda merasa insecure dengan diri sendiri gitu kan? Insecure. Pernah. Pertama saya merasa insecure gitu sama teman saya, karena teman saya pernah mendapatkan nilai tinggi, saya rendah gitu. Saya merasa insecure. Oh, jadi dia merasa insecure karena temannya nilainya besar, dia merasa insecure karena nilainya rendah gitu. Oke, yang menjadi pertanyaan ketiganya dek, apakah Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat berinteraksi dengan orang lain? Contohnya saat berinteraksi dengan abang, apakah Anda merasa nyaman dengan diri kamu sendiri gitu? Oh, nyaman bang, karena saya udah percaya diri saya sendiri untuk berbicara. Oke, luar biasa sekali. Dia nyaman karena dia percaya diri untuk dirinya sendiri. Oke, pertanyaan yang terakhirnya, dan ini bukan suatu pertanyaan namun motivasi ya kan, motivasi untuk diri sendiri untuk kedepannya. Di sini deh pertanyaannya, coba kasih kata-kata untuk motivasi diri sendiri ya ke depannya gitu. Motivasi untuk diri saya sendiri, giat belajar lagi supaya mendapatkan nilai yang lebih besar, bisa melampaui teman-teman saya. Itu bang. Oke, luar biasa, dia mengatakan bahwa motivasi dirinya itu supaya dia lebih baik ke depan dan mendapatkan nilai yang bagus. Oke, mungkin sekian saja deh, terima kasih. Mungkin sekian saja dari observasi ataupun wawancara kami dari adik siswa dari SMK Negeri 1 Percut Situa. Dia telah mengatakan bahwa ada insecure dan dia juga percaya diri dan dia telah memberikan apapun prestasinya di sini. Mungkin sekian saja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. One is the loneliest number that you'll